Oke, berjumpa lagi dalam tutorial SolidWorks. Jadi di sini saya akan coba tunjukkan ke teman-teman, yaitu bagaimana mencari torsi sebuah motor dan berapa kebutuhan powernya untuk memutar benda ini. Jadi saya berikan contoh di sini satu buah pulley atau idler untuk conveyor. Jadi kita hitung hanya untuk berdasarkan rotasi ini saja, karena benda ini sudah mempunyai untuk ukuran sekian, sudah mempunyai momen inersia sendiri. Jadi kita akan berikan, jadi contoh ini saya desain dengan saya membutuhkan untuk putaran 100 rpm, dan kita akan input velocity angle-nya pada benda ini. Jadi kita pertama mulai, yaitu kita menggunakan motion study. Jadi kita gunakan motion study, teman-teman bisa hidupkan dulu, yaitu dengan SolidWorks motion di sini. Oke. Ya, dia akan muncul. Jadi di sini kita pilih motion study. Jadi kita akan buat baru di sini. Oke, kemudian kalian pilih lagi di motor di sini. Kemudian pada bagian ini kita input. Jadi kita sudah ketahui. Jadi kita di sini velocity. Jadi sudut kecepatan putarnya di sini kita tentukan. Ini waktu, menyatakan satuan second atau detik. Kita pilih linear. Kemudian pada ini kita tentukan di 15 menit, 15 detik. Kita anggap ini 100 rpm. 100, jadi konversinya untuk velocity degree per secondnya itu 600 itu 100 rpm. Kemudian ini kita kasih 20, ini kita kasih 600 juga. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi untuk komponen direction kita pilih di shaft-nya di sini. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita run, kita kalkulasi. Kita tentukan dulu ini time-nya, kita edit 20. Kita ulang, kita run. Oke. Kemudian kita akan melihat hasilnya, yaitu dengan cara kita klik pada result and plot ini. Kita pilih di sini displacement, velocity, acceleration. Kita pilih angular velocity, magnitude. Kita pilih ini. Oke. Nah, jadi ini hasilnya, nanti kita review. Kita sekarang untuk cari displacement, acceleration-nya, magnitude juga. Ini pilih lagi di sini. Oke, kemudian kita pilih torsinya, kita pilih force, kita pilih motor torsi,
kita pilih motornya. Oke, sorry, magnitude. Oke, nah ini kita hasilnya. Kemudian kita pilih power motornya, momentum of energy, pilih power consumption, pilih motornya. Oke. Oke, kita cek dari, tetapi sebelum kita cek, kalian harus tahu dulu di sini. Jadi di sini ya, ini untuk HP sama dengan torsi dikali RPM dibagi 5250 ya. Dan torsi sama dengan 5250 dikali HP, oke, dibagi RPM. Nah, ini RPM. Oke. Kemudian untuk RPM 520 kali HP dibagi torsi. Oke. Jadi ini torsi kenapa 5250? Karena jadi acceleration dan torsi dan ini saling bersinggungan. HP, daya kuda ini saling bersinggungan. Kalau dibuatkan tabel, di titik pertemuan ini adalah nilainya 5250. Jadi konstanta pembagi dari HP yaitu ini. Oke. Jadi kalian harus tahu dulu ini, jadi bisa menyimpulkan juga. Banyak tutorial fisika, tutorial ini di internet banyak, bisa kita pelajari. Jadi kita bisa cek tadi di sini result, kita cek angular velocity-nya, show plot. Oke, ini deklarasinya, akselerasinya, ini motor torsinya, dan ini powernya. Jadi di sini kita bahas dari angular velocity-nya. Jadi ini RPM yang sudah kita buat tadi. Dengan 100 RPM dia hanya membutuhkan waktu di 15 secondan. Di sini ditunjukkan di tabel. Setelah itu dia flat di sini karena kita input untuk 600 RPM. Jadi kita untuk tahu sendiri untuk mencari torsi yaitu harus ditemukan RPM dulu ini di sini. Semakin tinggi RPM, semakin besar juga torsi yang dihasilkan. 100 RPM, kemudian kita ke torsinya di sini, yaitu 320 Newton per milimeter. Tinggal konversikan saja ke Newton meter di sini. Jadi dia setelah dengan waktu time yang sudah kita buat di sini, dia drop di sini karena kita sudah batasi dengan waktunya. Kemudian untuk angular akselerasinya di sini 50 degree, 40 degree per second di sini. Kemudian di waktu 15 second dia drop karena kita batasi. Kemudian setelah itu yang sering kita cari adalah ini power consumption-nya. Jadi di sini kita hanya membutuhkan 3,3 watt, yaitu kita konversi dengan HP. Kita bisa konversi di sini watt atau HP, bisa kita cek di sini. 0,04 HP.
Jadi kita butuhkan ini motornya, dayanya. Jadi nanti kalian tinggal konversi. Lah kok kecil amat. Nah, di sini kan sudah terlihat berapa dimensinya, nanti bisa dihitung mundur berapa dimensi yang dibutuhkan ini. Jadi intinya desain kita awalnya kita butuh 100 rpm, karena benda ini sendiri juga ada momen inersianya sendiri, jadi ada beratnya sendiri. Jadi yang kita butuhkan hanya power dan torsi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.